Jawa Barat, Tangerang, itu saya dapati masih terjadi kasus begitu. Dan sosialisasi tentang perubahan peraturan pun ini kan tidak sampai kepada banyak pejabat di daerah ya, aparat pemerintah di daerah, sehingga mereka tetap menjalankan peraturan yang sama. Mereka akan tidak menjalankan peraturan yang sudah tidak ada itu kalau etnis Tionghoanya sendiri itu menolak untuk diperlakukan diskriminatif. Tetapi kalau etnis Tionghoanya sendiri menerima, maka perlakuan akan tetap sama. Seperti kalau mau buat paspor, itu SBKRI dimintakan, tetapi kalau pihak etnis Tionghoanya menyatakan oh ini kan sudah tidak perlu, maka dari kantor imigrasi mengatakan oh iya ya nggak apa-apa, nggak perlu. Tapi kalau diminta dan memberikan itu tetap berjalan. Kan urusannya bukan hanya SBKRI, misalkan ada urusan akte kelahiran itu harus dilegalisasi. Berbeda dengan etnis yang lain yang tidak perlu legalisasi kan. Legalisasi satu proses lagi, jadi akte kelahirannya itu dicap, dinyatakan oh ini sudah diperiksa sesuai bahwa akte ini benar lah. Prosesnya hanya pengecapan saja, tetapi pengecapan sendiri kan satu proses yang berbeda dari yang etnis lain alami. Jadi administrasinya sangat banyak yang bisa saat tertentu bisa sangat membedakan etnis Tionghoa dari yang lain. Tapi di saat yang lain kalau ada pengawasan atau ada perlawanan dari etnis Tionghoa, ini tidak berlaku. Jadi keberlakuan hukum perlawanan terhadap diskriminasi ini perlu inisiatif dan keberanian dari masyarakat. I see. Itu saya kira perkembangan bagus juga ya kali ya untuk kalangan etnis Tionghoa ya. Itu perkembangan yang baik. Artinya kalau etnis Tionghoa punya keberanian bersikap menghormati hak-hak mereka sendiri dan juga kewajiban mereka, maka mereka akan diperlakukan dengan lebih adil, lebih fair. Tetapi kalau mereka menerima, ya mereka akan terus dalam situasi yang sama. Kadang-kala pembedaan itu atau peraturan yang berbeda itu bukan ditujukan untuk mendiskriminasi, tetapi lebih ke arah karena peraturan itu sudah berjalan sekian lama, maka lembaga-lembaga yang terkait dengan kebiasaan menjalankan peraturan yang berbeda itu menjalankan begitu saja. Misalnya kalau apply kredit di bank, masih ada permintaan mana nih surat ganti nama, itu masih saya dapati karena saya menangani banyak perkara hukum ya, saya melihat dari data-data klien saya, permintaan-permintaan itu masih ada, walaupun bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi, tetapi terjadi demikian. Dari bank-bank yang memberikan kredit itu masih ada. Jadi peraturan sampingan ya untuk menggantikan SPKRI ya. Jadi N1, N2 dan segala macam, dan Anda bilang tadi soal asimilasi, peraturan soal asimilasi, terus apa lagi kira-kira yang Anda anggap termasuk yang utama yang masih belum dihapus di Indonesia itu? Sebetulnya bukan peraturan sampingan atau alternatif ya, dari dulu itu sudah ada. Cuma memang perubahannya itu cepat sekali. Kalau SPKRI nggak ada, lalu penjelasannya apa? Dia minta SPKRI orang tuanya atau minta surat ganti nama orang tuanya. Hal-hal yang dokumen-dokumen lain yang dimintakan menggantikan SPKRI. Secara umum kalau tidak ada masalah yang spesifik itu nggak akan muncul. Misalnya untuk membuat KTP tidak serepot pada masa yang lalu. Tapi ada kalanya ini akan dibuat menjadi repot di birokrasi tertentu. Jadi permintaan entah K1 segala tidak merata di wilayah semua kantor pemerintahan, tapi di kantor pemerintahan yang lain mungkin masih ada gitu. Jadi penerapannya memang tidak merata. Setiap birokrasi bisa sangat berbeda. Seperti surat untuk pengakuan sebagai tenaga kerja itu surat kuning ya, kartu kuning. Itu untuk etnis Tionghoa pun tempat masih diminta SPKRI. Anda bilang kartu kuning?
Iya, kartu untuk buruh itu. Jadi kalau ada bagian birokrasi itu ya. Jadi kalau mau untuk angkatan kerja ada yang diperlukan untuk kartu kuning itu. Tapi ada juga yang tidak itu. Jadi memang birokrasi di Indonesia ini agak aneh dan sangat kaya dengan kreatif surat. Ya benar. I see. Oke. So masih jadi hampir semua belum dihapus, dibiarkan. Tapi kira-kira dengan peraturan itu ya kewarganegaraan tahun 2006 ya, benar ya? 2006 ya. Ya, itu dampaknya bagaimana ya terhadap komunitas Tionghoa secara khusus ya dan komunitas Indonesia secara keseluruhannya? Kalau situasi politik keseluruhan nasional itu jauh lebih baik. Okay. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau etnis Tionghoa mendapat masalah dan ini diangkat, respon dari pemerintah, dari organisasi-organisasi yang ada itu cepat sekali. Dan penanganan itu jauh lebih cepat dibanding misalkan kalau etnis Madura yang mengalami masalah atau etnis yang lain. Seperti kalau terjadi kan di Kalimantan, barongsai sempat dilarang oleh kelompok tertentu, itu reaksinya bersifat nasional, perhatian terhadap kasus ini bersifat nasional. Padahal kita tahu yang mengalami diskriminasi kan bukan hanya etnis Tionghoa. Kalau mereka yang mengalami misalkan etnis Madura atau etnis Dayak atau Papua, ya itu tidak diangkat sedemikian. Jadi situasi politik memang terhadap etnis Tionghoa bisa menjadi sangat baik, artinya perhatian pemerintah akibat kasus 98 yang lalu ya dan desakan dari banyak pihak ini menjadi jauh lebih positif. Namun bukan berarti masalah sudah selesai itu. Karena memang masalah etnis Tionghoa ini kan sudah sangat besar, menyangkut jutaan orang dan memakan waktu sudah ratusan tahun. Kita perlu tahapan-tahapan yang lebih serius ya. Perubahan sangat banyak. Seperti dalam buku-buku pendidikan itu sudah mulai ada muncul tokoh-tokoh Tionghoa dalam buku pendidikan. Misalnya? Kenapa? Misalnya? Saya melihat misalkan dalam buku pendidikan anak saya itu sudah ada tentang tokoh Tionghoa, entah digambarkan tokoh Tionghoa ini ikut belajar di sekolah atau semacam itulah, hal-hal yang remeh, tapi nama-nama itu mulai muncul. Nama Tionghoa, lalu soal vihara, soal Konghucu itu mulai ada di buku pelajaran. Oke. Bahasa Mandarin pun diajarkan di sekolah-sekolah kan. Jadi penerimaan